Bil karim a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hampir sama, tetapi beda surat. Apa? Wahai orang-orang yang beriman. Kalau tadi hitobnya yang diperintahkan Rasul, yang sekarang ini siapa yang diperintah? Yaitu kita, yaitu orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Sama persis. Apa? Kulu min thayyibatikum. Makanlah kalian dari sesuatu yang baik. Baik maknanya itu halal. Halal itu bagaimana? Ada tuntunannya tadi. Yang pertama baik, yang pertama itu halal, yang kedua baik. Halal memang ada nasnya. Baik yang cocok pakai antum. Antum sudah tahu penyakit gula, ngombene legi terus. Antum sudah tahu kena penyakit ini, yo kok diterusno. Wis stroke ngombe kopi. Nah, ini kan kurang pas. Maka anjuran-anjuran dokter ya lakukan. Maka di sini apa? Makanlah sesuatu yang halal, tur thayyib. Apa? Makan yang halal dan yang baik. Kemudian apa? Mimma razaqnakum, yaitu dari sesuatu yang dirizkikan oleh Allah. Maka yang antum terima itu rezeki yang halal, tapi yang enggak baik enggak perlu antum konsumsi. Tiba-tiba Pak Dodi dapat kiriman orang ke rumahnya dikasih gula. Loh, itu gula itu halal tapi enggak thayyib, ya jangan dimakan, gitu ya. Berarti apa? Kita perintahnya itu memakan sesuatu yang halal. Berarti apa? Bukan hanya halal, juga yang sesuatu yang baik. Taib. Ini ada dua ayat yang diberikan kepada Rasul, yang satu diberikan kepada kita semua selaku hamba beriman. Kemudian tsumma dzakara rajulun yutilu safar ash'ath a'bara yamuddu yadayhi ilas sama'i ya rabbu ya rabb ya rabb. Kemudian di sini diceritakan oleh muallif kitab, dari orang yang mengarang kitab ini, apa? Tsumma dzakara rajulun. Ada seseorang, ya ini ya. Ada seseorang yutilus safar yang memperpanjang perjalanannya. Maknanya memperpanjang itu perjalanannya jauh. Safar kemudian di safar itu apa? Lah, yang pertama safar. Safar ini adalah salah satu istijabati doa. Salah satu bahwasanya Allah itu mengabulkan doa kita tatkala safar. Berarti kita kupas dulu. Safar itu bagaimana? Safar itu dengan catatan antum safarnya fi sabilillah. Seumpama antum itu safar mau ke luar negeri, ke Genting Island di Malaysia. Tujuannya apa? Saya mau judi Ustaz di sana. Nah, berarti safar. Oh, ini melebihi 90 kilo atau 72 kilo pendapat yang paling pendek. Boleh enggak jamak kosor? Ini wong ruwet, kate judi ya seiling sembayang. Kate dipenging sembayang ya nyatane dia eling bagus. Tapi diperintahkan sholat, ya dia mau judi. Lah ini kan orang-orang ruwet. Kalau perjalanannya tidak maksiat kepada Allah, maka salah satu istijabati doa, maka itu adalah orang yang yutilu safar. Maka yang pertama itu doaun istijabah, doa yang diistajabah. Yang pertama orang yang safar. Yang kedua apa? Orang yang terzolimi. Nah, ada beberapa yang diijabah oleh Allah, diantaranya adalah yaitu orang yang safar. Yaitu berarti apa? Di sini orang yang perjalanannya jauh. Berarti apa? Orang yang dalam keadaan safar berpotensi doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aghbaro yamuddu yadaihi ilas sama. Aghbaro itu begini, Pak. Ada hadis itu mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu malu hayyun karim min abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang sudah menadahkan tangannya, Allah Subhanahu wa taala malu kepada hambanya. Malu kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengabulkan doanya. Lain jenengan bengi sudah begini, Pak. Di tempat yang mustajabah, di tempat yang suci. Kemudian ada menadahkan gini, ya Allah. Sudah begini, Allah Subhanahu wa taala malu. Berarti yang pertama adalah potensi kita diijabah doa itu yang pertama safar. Yang kedua
antum menadahkan tangan. Wis safar menadahkan tangan. Wah, dongone mandi 2 kali. Kemudian apa? Ya Rob, ya Rob. Ada kata-kata ya Rob pengulangan. Ilha. Ilha itu kata di dalam pendapat Imam Malik, siapa saja yang mengulang sampai 4 kali ilha, 4 kali, maka istijabah doa, mendatangkan agar supaya potensi kita diterima lebih besar. Berarti apa? Seandainya jenengan safar, kemudian sudah menadahkan tangan, kemudian ilha, yaitu ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai 4. Ya. Itu potensi dikabulkan doa. Berarti bayangkan kalau antum dalam perjalanan safar fi sabilillah. Berarti dongo potensi mandi. Yang kedua, antum dalam keadaan apa? Menadahkan tangan. Yang ketiga, antum dalam keadaan moco ya Rob atau mengulangi permintaan sebanyak 4 kali, maka itu potensi antum dikabulkan doa. Tetapi di sini dikatakan, tetapi ada orang semacam itu tadi, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya itu haram. Makanan haram tadi bukan hanya zatnya, tetapi cara memproduksinya, cara mendapatkannya itu kalau haram. Lah, yang pertama yang dikoreksi, ada orang perjalanan wis fisabilillah, ada orang yang sudah menadahkan tangannya, ada orang yang sudah ilha menyebut berkali-kali ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian apa? Tetapi sayangnya orang itu makanannya haram. Haram, entah najis, entah apa. Makanya kemarin itu saya itu ya seneng ya, saya itu diskusi, saya dipanggil, saya ke Morotanja, kemudian dipanggil sama Ustadz Fathan, guru ngaji saya. Senang beliau itu, kita itu buka warung wamos. Iya, kalau kita itu seneng kalau ada warung tapi yang jualan muslim. Wabil khusus orang muslimnya ngerti halal haram, kemudian ngerti najis dengan suci. Jadi apa? Orang di situ tuh seneng atas produk kita. Oh iya, sing dodolan ya sembayang, ngerti halal haram, ngerti najis. Kalau orang nggak ngerti najis, bagaimana? Dicuci seandainya di kamar mandinya bekas kencing, nggak disiram, ternyata nyiprat ke sayurnya, kan macam-macam. Oh, ini nggak mungkin di wamos itu dicampur babi, karena yang jualan faham halal haram. Najis dengan tidak, maka senang beliau. Maka kalau ada toko-toko semacam ini perlu kita dukung apa? Masyarakat agar supaya faham ini ada orang muslim yang faham syariat jualan di situ. Loh itu loh. Seorang ustadz mengagumi kita gara-gara itu. Lah ini apa di sini? Wamat ummu haram. Kalau ada seseorang yang berpotensi doanya diterima atas 3 hal tadi, tetapi makanannya haram. Kemudian apa? Wa masyrabuhu haram. Bukan hanya makanannya tetapi masyrabuhu haram, yaitu apa? Yaitu minumnya juga haram. Ternyata wis perjalanannya luar biasa, ternyata makanannya haram, masyrabuhu haram. Apa masyrab? Masyrab itu adalah minumannya haram. Haram minumannya haram itu bukan kopi. Kopi pun bisa jadi haram kalau terkontaminasi dengan zat yang haram. Kopi ini bisa haram kalau kita mencuri. Kalau kita ngambil punya hak orang lain, itu juga haram. Tetapi ada minuman yang secara zatnya itu haram. Apa contohnya? Bir haram, ya wis. Ya Allah, eman rek, wis ana wong safar, wis wonge gelem mendadahkan tangan, sudah doa mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tetapi dia itu masih makanannya haram, minumannya haram. Minuman haram, kita ke apa ini? Ke restoran. Saya itu pernah ke restoran pada saat saya di Malaysia. Enak-enak mau makan. Ya makanannya enak, kita lihat. Oh, orang Malaysia itu kan nasi ada makanannya ala Malaysia itu saya seneng itu, bumbunya mirip-mirip Padang gitu, seneng, enak begitu. Tiba-tiba, oh ya saya makan di sini, ada teman saya bawa 7. Tiba-tiba saya ada orang jualin di belakangnya, saya lihat, saya masuk begini, ada ayamnya digantung-gantung. Ternyata ayamnya yang digantung-gantung lehernya itu utuh. Maknanya apa? Nggak disembelih. Kira-kira ayam nggak disembelih haram apa tidak? Haram.
Kemudian apa? Bu, mohon maaf, kita nggak jadi 7, 1 aja dibungkus. Kata teman-teman saya, Cak, luwe-luwe itu kok pesan siji piye to? Santai, apa jar aku? Ya apa sih, Cak? Santai dulu, santai. 1 aja, Bu. Habis itu sudah nggak kita makan. Kenapa? Loh, itu kan ada apa? Cara mengelolanya yang haram. Kemudian teman saya kasih tahu, lah sama nggak ngomong, Cak. Ya lah, tadi akadnya sudah, orangnya sudah dicampur nasinya dengan kuah, kalau nggak kita bayarkan kasihan dia. Tetapi caranya haram. Lah, kalau antum safar berarti pilih-pilih makanan, pilih-pilih rumah makan yang halal. Jangan sampai ada warung yang jual bir, antum tetap beli di situ. Jangan sampai antum beli gulai, ternyata di situ dia jual dede. Jangan, tahu dede? Dede itu darah begitu ya. Nah, darah dibekukan nanti digoreng tak pikir hati, ya itu jangan gitu ya. Apa yang ketiga? Bayangkan ada orang safar sudah begini, sudah yarab ternyata makanannya haram, minumannya haram, ternyata wamal basuhu haram, bajunya, topinya, sepatunya haram. Ternyata ada nggak bahan baju yang terbuat dari zat yang haram? Ada, Pak. Kalau saya ke Malaysia itu dipisah, Pak. Saya di Malaysia itu ada toko sepatu itu di kulit bahan terbuat dari khinzir. Ditulis begitu, Pak. Tapi dikotai, orang muslim jadi nggak sentuh itu. Bagaimana kalau kita memakai bahan itu secara dzati haram? Ya sudah, nggak boleh. Maka kalau baju antum ada unsur-unsur itu jangan dibeli. Ada produk nih menggunakan ternyata bulu babi, bulu babi nggak ada ya? Bulu babi di laut ya. Nah, kalau bubuh itu tidak najis, bulu babi itu yang di laut. Bukan kulit babi begitu. Maka jangan dipakai. Maka berpotensi apa? Yang dari makanan, minuman dan baju kita kalau haram, ditambah wa ghudhiya bil haram, dan makanan antum dikasih dengan makanan yang haram, fa anna yustajabulah. Lalu apa yang sekiranya bisa fa anna yustajabulah. Kira-kira hal apa yang menjadikan aku bisa menerima engkau? Apa alasan Allah mau ngabulin doa antum itu apa? Walaupun antum safar, yaitu potensi antum diberi istijabah di doa, antum sudah begini, antum sudah ilha, tapi antum makanannya haram, antum minumnya haram, antum bajunya haram, antum ngasih makanan terhadap anak istri haram, maka alasan apa saya ini untuk mengabulkan doa-doa antum? Begitulah. Oleh karena itu jangan sampai kita yaitu membawa rizki yang kita berikan kepada anak istri kita, yaitu rizki yang haram. Jangan sampai begitu.